Maniak, 2012, film diawali dengan memperlihatkan perilaku yang dilakukan orang misterius terhadap seorang wanita. Sepanjang jalan orang ini hanya mengikuti wanita tersebut. Sampai dia tiba di kediamannya. Kalau dilihat dari pergerakannya, orang misterius ini seperti orang yang sudah terbiasa untuk mengintai, dan benar saja tanpa mengulur-ngulur waktu orang misterius tersebut langsung menusuk rahang wanita tersebut dengan pisau. Sadisnya lagi, kulit kepala bagian atas wanita tersebut malah disayat sampai terlepas. Beberapa hari setelahnya orang misterius ini kembali menjalankan aksi dengan mencari korban melalui sosial media. Dengan segala harapan yang sudah dia tempatkan, dia berhasil menemukan seseorang wanita bernama Lucy. Lalu mereka mengadakan pertemuan di sebuah kafe untuk berbincang-bincang lebih lanjut lagi. Setelah diskusi yang begitu panjang, diketahui bahwa nama pria ini adalah Frank, dan dia merupakan pria jomblo. Tapi gak perlu lama untuk perkenalan itu, dan Lucy pun harus diantar pulang oleh Frank menggunakan mobilnya. Bahkan kalau dilihat mereka sudah sampai di kediaman Frank, Lucy yang mulai tertarik dengan Frank yang pemalu langsung mengajaknya untuk bergegek ria. Seketika itu pun mereka menghabiskan waktu beberapa menit hanya untuk berdua saja, sampai suatu ketika Frank mulai ingat bahwa tujuan awalnya adalah menghabisi gadis itu. Alhasil dengan segala keahlian dan juga kebiasaannya, Frank menyayat kepala Lucy dengan menggunakan pisau yang sudah dia bawa. Setelah itu Frank pun tiba di suatu tempat dan Frank mengambil sebuah manekin yang sudah disiapkan. Ternyata kulit kepala Lucy yang sudah disayat Frank malah dipasang di manekin itu sambil di staples. Di saat bersamaan juga terlihat seorang wanita yang sedang tertidur, dan setelah dibuka dan ternyata wanita itu juga sebuah manekin yang merupakan seorang korban di skin awal film. Lebih tepatnya Frank memiliki sebuah toko manekin yang biasanya digunakan untuk pameran atau menjual pakaian. Tidak lama dari itu di depan tokonya Frank, terlihat seorang wanita yang berdiri sambil memegang kamera. Karena penasaran, Frank pun keluar dari tokonya dan bertanya sedang apa wanita itu. Di saat itu pun wanita langsung berkata bahwa dia tertarik dengan manekin-manekin buatan Frank. Dari situlah wanita yang bernama Anna meminta izin untuk mengambil beberapa foto yang tentunya akan digunakan untuk memenuhi beberapa hobinya dalam fotografi. Lalu Frank mulai bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal sejak Frank masih kecil. Maka dari itu untuk masih bisa makan selama dia hidup, dia harus membuka sebuah toko manekin. Anna yang mendengar hal itu merasa prihatin dengan keadaan Frank, dan Anna pun berniat untuk menyewa patung manekin buatan Frank yang nantinya akan diikut sertakan ke dalam perlombaan oleh Anna. Setelah selesai berbincang-bincang dengan Anna, Frank kembali ke dalam ruang kerjanya. Bisa kalian lihat sendiri banyak sekali manekin-manekin yang tersimpan di dalam tokonya itu. Sehari-harinya kegiatan Frank hanyalah melamun sambil menunggu konsumen yang datang ke tokonya. Namun di saat toko terlalu sepi, Frank selalu menyiapkan diri untuk kembali mencari mangsa. Pencarian pada hari itu dimulai dengan keliling kota terlebih dahulu. Tidak sembarang wanita yang dijadikan target oleh Frank dikarenakan wanita dengan warna rambut yang indah dan uniklah yang bisa menjadi kriteria Frank. Beberapa jam silih berganti Frank terus mencari sampai malam. Kali ini ternyata Frank sudah menemukan targetnya, yang dimana wanita itu merupakan seorang penari. Frank mengikuti wanita itu sampai ke dalam kereta, tapi wanita itu sadar bahwa dia sudah diikuti orang yang tidak dikenal dan seketika itu juga ia berlari dari kejaran Frank. Namun tetap saja mau bagaimanapun si wanita mencoba untuk kabur, Frank tidak pernah ketinggalan jejak sama sekali, malahan wanita itu terjebak di halaman parkir dan hal ini membuat Frank semakin bersemangat. Ujung-ujungnya wanita itu tertangkap oleh Frank dan tanpa ampun Frank menikamnya berkali-kali serta dan tak lupa menyayat kepalanya dengan sebuah pisau. Tidak ada rasa curiga sama sekali bagi Anna dan justru merasa antusias dikarenakan Anna menganggap Frank sangat ahli dalam bidang ini. Well, that makes two of Why did you want them to be my facing? third exhibition is gallery. Installation. You know, present. Most store owners couldn't care less Could about. never see myself getting. Tidak terasa mereka menghabiskan waktu bersama-sama sampai hari sudah larut malam. Di saat itulah Frank menyalakan TV-nya dan tersiar sebuah berita mengenai dua wanita tewas dengan kulit kepala sudah tersayat. Hanya saja Frank tetap tidak peduli dengan berita itu dan Frank membiarkan kulit kepala yang ada di manekinnya terus mengeluarkan darah.
Saat hari telah berganti, Frank kembali kencan dengan Anna dan berpergian untuk menonton di bioskop. Namun lagi-lagi di saat Frank sudah mulai naksir dengan Anna, ternyata Anna sudah punya pacar sedari dulu. Seketika itu pun Frank yang tidak bisa berkata-kata lagi cuma bisa melihat Anna yang pergi menyusul pacarnya. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata hidup si Frank suram juga, sudah jomblo pakai ngenes, tertekan batin, bekerja sebagai psikopat. Beberapa hari kemudian Frank berkunjung ke perlombaan manekin yang dimana Anna berpartisipasi sebagai peserta. Di dalam galeri perlombaan itu terlihat banyak sekali manekin-manekin yang berasal dari berbagai seniman. Namun tentu saja manekin Frank lah yang terlihat berbeda. Bagaimana tidak, kulit kepalanya saja menggunakan kulit kepala manusia asli. Meski begitu Frank malah terlihat tidak senang dengan hasil karyanya sendiri, melainkan Frank malah tertarik dengan seorang juri yang berencana untuk pulang lebih cepat. Dari sinilah ilmu intelijen Frank mulai dikeluarkan secara pelan-pelan sampai-sampai Frank sudah tiba di apartemen juri tersebut. Tidak perlu waktu lama bagi Frank untuk mengendap-endap, dan di saat juri itu lagi merendamkan diri, Frank langsung mencekiknya sampai tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian juri tersebut mulai terbangun dengan kondisi yang sudah diikat oleh Frank sendiri. Ternyata Frank menganggap juri tersebut sebagai ibunya, dan dari situlah dia berniat mengambil kulit kepala wanita itu untuk menjadi koleksi di ruangannya. Di pagi harinya Frank kembali membuka toko dan Frank mulai membersihkan segala jejak dari tindakannya semalam lalu. Frank menelpon Anna untuk mengembalikan manekin yang sudah disewa Anna, tapi Anna berkata dia tidak bisa datang ke toko dikarenakan dia baru saja mendapatkan kabar bahwa salah satu juri sudah tewas. Singkat cerita, Frank sudah tiba di kediaman Anna dan terlihat pacarnya Anna yang sedang berada bersamanya. Di saat itu pun pacarnya tidak merasa ada yang aneh, dan dia meminta izin untuk pamit terlebih dahulu. Kini yang hanya Frank berdua dengan Anna di dalam apartemen mulai saknek terhadap Anna dan mengajaknya untuk bergegek ria. Tapi tiba-tiba Frank malah keceplosan dengan berkata bahwa satu-satunya bagian yang Frank suka hanyalah rambutnya Anna. Seketika itu pun Anna mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan diri Frank, ditambah lagi dengan pemberitaan yang baru saja Anna dengar bahwa juri perlombaan tewas dibunuh dengan keadaan tanpa kulit kepala rambut. Tapi tetap saja Frank tidak tinggal diam pada saat itu. Bahkan dengan segala pikiran sadisnya Frank mengancam Anna untuk tidak berteriak sama sekali. Benar saja secara tiba-tiba pacar Anna tidak benar-benar pergi, tapi ujung-ujungnya pacar Anna malah tewas dihajar Frank dengan pisau yang tertancap di mulutnya. Hal ini membuat Frank emosi dan langsung mendobrak pintu itu dan menyerang Anna dengan perlawanan yang sia-sia. Kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh dan di saat itu pun Frank berencana untuk membawa Anna ke toko, namun untung saja Anna tidaklah sebodoh itu dan Anna langsung menusuk Frank dengan atribut manekin. Di saat itu pun Anna mencoba berlari sekencang-kencangnya karena tidak ada lagi kemungkinan bagi dirinya untuk selamat selain kesempatan ini. Beruntungnya lagi Anna mendapatkan tumpangan dari seorang warga sipil yang dimana Anna tidak ragu-ragu untuk menabrak Frank, akan tetapi pengemudi yang merasa panik malah tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya, dan mau tidak mau Anna harus mengalami kenaasan sampai terkapar. Tapi ujung-ujungnya ia berniat mengambil kalung Anna serta menyayat kulit kepala Anna tanpa kasihan sedikit pun. Singkat cerita, kita diperlihatkan Frank melamar Anna dan sudah bisa dipastikan bahwa wujud Anna bukan lagi sebagai manusia, melainkan Anna yang diidamkan Frank adalah wujud yang berupa manekin. Hanya saja hari bahagia bagi Frank haruslah segera berakhir dikarenakan para polisi sudah menyadari perbuatannya itu, dan pada akhirnya segala perkataan Frank menjadi setimpal ketika Frank ditembak tanpa ampun dan tewas di kamarnya sendiri.